Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halala wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya Rabb. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam materi tafsir yang insyaallah kita akan ambil tafsir surat An-Nazi'at dan jazakallahu khairan al-akh imam yang sudah membacakan tadi di rakaat kedua ini dari surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at adalah merupakan surat Makkiyah yang diantara tema-tema dari surat Makkiyah berbicara tentang huru hara daripada akhir kehidupan manusia. Di antara karakteristik surat Makkiyah berbicara tentang akidah hari kebangkitan, berbicara tentang hari yang akan kita hadapi semua, yaitu hari akhirat. Dan sesungguhnya Islam adalah agama yang luar biasa, agama samawiyah, yang kita diajarkan tentang semua ilmu, tidak hanya ilmu tentang dunia saja, akan tetapi lebih daripada itu, ilmu tentang dunia diajarkan, ilmu tentang akhirat diajarkan. Bahkan dalam agama kita diberitahu tentang ilmu sesuatu perkara yang gaib. Dan ilmu yang gaib ini adalah ilmu yang didasarkan atas wahyu ilahi. Terkadang ada seseorang yang ketika berbicara tentang perkara gaib, dia mengada-ngada. Maka Al-Quran Karim bukan sesuatu yang diada-adakan, akan tapi hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Al-Quran Karim sebagaimana firman Allah, wa innahu lahaqqul yaqin, sesungguhnya Al-Quran adalah haqqul yaqin, kebenaran yang puncak kebenarannya sampai tingkatan keyakinan. Dan sesungguhnya tingkatan keyakinan yang paling tinggi adalah haqqul yakin. Maka kita mengetahui ada ilmu yakin, ada ainal yakin, dan yang ketiga adalah haqqul yakin. Semoga tingkat keyakinan kita sampai pada tingkatan yang ketiga, yaitu haqqul yakin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nazi'at yang artinya para malaikat. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut dan perlahan. Was-sabihati sabha, demi para malaikat yang turun ke langit dengan cepat. Fas-sabiqati sabqa, demi para malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati amra, lalu demi malaikat yang mengatur segala urusan. Maka yang pertama-tama pada surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi haknya boleh bersumpah dengan semua makhluk yang Allah inginkan. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan semua makhluk di langit dan di bumi
adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan Allah. Sehingga bagi hak Allah bersumpah dengan makhluk mana saja itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat perbuatan syirik. Maka Allah bersumpah dengan para malaikat-malaikatnya, yang para malaikat kita ketahui bahwasanya mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan sifatnya para malaikat seluruhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, surat At-Tahrim ayat 6. Mereka para malaikat tidak akan mendurhakai perintah Allah, dan mereka akan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga sifat malaikat itu tidak ada yang buruk. Tidak ada nama sifat dari para malaikat sifatnya pembangkang. Tidak ada namanya para malaikat yang sifatnya adalah sifat tidak mau taat dan patuh. Maka sifat malaikat semua adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada yang mendurhakai perintahnya. Apapun yang diperintahkan, yaf'aluna ma yu'marun, segera langsung menjalankan perintah itu. Itulah para malaikat. Maka pada ayat pertama menegaskan wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mereka mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar. Wan nasyitati nashta, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Maka dari ayat yang pertama dan yang kedua, bahwasanya hal kedua tersebut menegaskan kepada kita di antara tugas-tugas para malaikat. Sesungguhnya malaikat adalah makhluk Allah yang masing-masing di antara mereka punya tugas-tugasnya. Ada para malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Ada para malaikat yang mereka tugasnya menurunkan hujan. Ada malaikat yang tugasnya mengatur segala urusan. Ada para malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, penghulunya para malaikat. Dan yang Allah juluki dengan Ruhul Qudus, roh yang suci, imamnya para rasul dari kalangan malaikat. Dan ada para malaikat, dan ada malaikat yang tugasnya nafsur, meniup sangkakala. Malaikat siapa? Meniup sangkakala, Israfil. Dan ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Mikail. Ada malaikat yang tugasnya hanya mencabut ruh, dan ini akan kita bahas. Malaikat Malakul Maut, malaikat maut, pencabut nyawa. Ada malaikat yang tugasnya menjaga surga, menghiasi surga. Malaikat Ridwan, sebagaimana namanya, ridho, penuh dengan keridhaan, kesenangan. Ada juga malaikat yang tugasnya adalah menjaga api neraka dan menghiasi dengan hiasan api neraka. Malaikat Malik. Ada di antaranya juga malaikat
membawa arsy. Ada juga di antara mereka malaikat-malaikat yang mencatat amalan-amalan seorang hamba. Maka hal ini menegaskan kepada kita, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah jumlahnya tidak terhitung. Dan setiap dari para malaikat mereka punya tugas-tugasnya. Jadi ada SOP-nya. Yang SOP-nya pencabut nyawa ya hanya nyawa saja, Pak. Yang tugasnya hanya untuk meniup trompet ya trompet saja. Yang tugasnya adalah apa tadi? Menjaga surga atau menjaga api neraka, tugasnya hanya itu saja. Jadi malaikat pun punya tugas-tugas SOP yang jelas. Dan yang akan kita bahas adalah wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan kasar. Siapa yang mencabut, Pak? Malakul maut. Di ayat lain Allah mengatakan, sesungguhnya yang mencabut nyawa adalah yang maha mematikan dan menghidupkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain Allah mengatakan, tatawaffahumul malaikah. Yang mewafatkan adalah para malaikat-malaikat. Di ayat lain menegaskan, Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah sesungguhnya yang mematikan mereka adalah malakul maut. Maka terkadang ayat dinisbatkan pada dirinya. Di ayat yang lain para malaikat-malaikat. Di ayat yang lain hanya malakul maut. Maka menggabungkan dari ayat-ayat ini, sesungguhnya yang mematikan dan yang menghidupkan siapa? Hanya Allah. Kemudian yang tugasnya mencabut nyawa adalah malakul maut. Dan ketika sudah dicabut oleh malakul maut, langsung dibawa oleh para malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi tugasnya malakul maut hanya mencabut saja. Setelah dicabut, ada malaikat-malaikat lain yang membawa rohnya. Sehingga dari sini tetap ketika malakul maut sehingga dari ayat tersebut menegaskan bahwa tetap yang mewafatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas malakul maut mencabutnya. Setelah dicabut, dibawalah oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Wan nasyitati nashta. Dan para malaikat yang mencabut roh dengan lembut, dengan pelan. Maka mengenai hari ini, siap malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, kasar. Dan ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, pelan. Maka kita bisa ambil secara rinci untuk memaknai hal ini dalam sebuah hadis. Hadis yang dibawakan oleh Al-Barra bin Azib. Maka sebelumnya, sesungguhnya setiap dari kita pasti akan ada batasan waktunya. Setiap dari kita pasti ada batasan waktunya. Yang kelak semua kita yang ada di masjid ini 100 tahun yang akan datang dengan izin Allah hanya tinggal 100 tahun atau 200 ke depan nanti dengan izin Allah semua kita yang hadir di masjid ini tinggal hanya nama. Yang kelak nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tugaskan para malaikat maut untuk mencabutnya.
Maka ketika ada seseorang muslim yang ketika dia meninggal hendaknya segera dikuburkan. Di antara perkara sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah." Segerakan penguburan jenazah. Maka perkara yang sunnah adalah menyegerakan mayit untuk dikuburkan. Kan terkadang gimana? Menunggu ya. Ketika ada yang meninggal menunggu apa segera? Di keluarganya masih ada yang di NTT. Maka apa? Dalam perkara sunnah disegerakan. Dan ingat, beda antara menyegerakan dan tergesa-gesa. Kalau menyegerakan semuanya siap. Kalau tergesa-gesa ada sesuatu yang belum sempurna. Maka Rasul mengatakan segerakan dengan jenazah untuk dikuburkan. Jika dia adalah jenazah yang saleh, jenazah yang orang baik, maka sebaik-baik yang kalian dahulukan adalah atasnya. Orang kalau punya kebaikan, orang kalau dia akan mendapatkan kebaikan, ingin itu segera dikasih. Kenapa ditunggu nanti, Pak? Pak, insya Allah dapat hadiah semua nih, umroh, bisa gitu. Pengennya segera apa nanti ya? Segera. Bahkan pemberian yang kecil jika disegerakan itu lebih baik daripada apa? Dijanjikan yang besar nggak kunjung datang. Maka ada sebuah ungkapan gini, "Baidatul yaum khair min dajajatil ghad." Ngasih telur hari ini itu lebih baik daripada apa? Ngasih ayam tapi esok nggak tahu. Memberikan telur itu lebih baik. Menyegera dengan dikasih segera telur itu lebih baik daripada menjanjikan ngasih ayam tapi ayamnya nggak tahu datang. Maka jika pada jenazah tersebut ada kebaikan, sebaik-baik yang engkau dahulukan adalah kebaikan untuk agar dia segera mendapatkan kebaikan itu. Dan jika jenazahnya wal'iyadzubillah jenazah yang buruk, maka sesungguhnya seburuk-buruknya, sebaik-baiknya apa? Jika jenazah yang ghairu dzalika, jenazah yang kurang baik, maka seberat-beratnya tanggung jawab adalah tanggung jawab yang belum diletakkan. Orang kalau punya tanggung jawab, punya tugas, bagusnya segera diselesaikan atau nanti Pak. Ya? Punya PR nih, atau punya tugas. Namanya orang punya tugas itu kepikiran atau santai Pak? Kepikiran. Karena diminta terus, kapan. Maka Pak, manakah keadaan yang lebih tenang? Segera diselesaikan atau nanti? Segera. Biar ketika sudah selesai, plong. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, "Kaifa tanamu ala rasika asqal?" Bagaimana engkau bisa tidur sedangkan apa? Di kepala banyak bebannya. Selesaikan dulu tugasnya, udah. Kemudian apa? Istirahat, tenang. Maka sesungguhnya di antara perkara yang kita dianjurkan untuk menyegerakan apa aja Pak? Ada beberapa perkara kita itu disunahkan, dianjurkan untuk menyegerakan. Satu, menyegerakan jenazah untuk dikuburkan, dimandikan, dikafani, sholati, kuburkan. Satu, dua, menyegerakan sholat. Baik, sholat. Tiga, tentunya banyak gitu.
Amal-amal yang disunahkan untuk disegerakan. Lagi taubat. Orang kalau punya salah segera minta maaf. Orang ketika punya dosa segera bertaubat sebelum nyawa sampai tenggorokan. Kalau terbitnya matahari dari barat itu masih lama Pak ya? Ya Pak? Kira-kira merasa masih lama Mas? Udah tidak Pak? Matahari terbit dari barat, kira-kira masih lama masih lama Pak, udah dekat ini? Masih lama ya? Selama Pak masih ada nyawa segera bertobat. Yang lain? Bayar utang. Bayar utang. Apalagi kasus utang itu banyak ramai di kalangan ibu-ibu. Bapak juga ya. Aduh Ustaz, pas minta itu kayak ya Allah itu kasihan. Tapi setelah dia utang gitu kan, ternyata apa? Ketika ditagih lebih kejam daripada malaikat Adam katanya. Jadi yang punya utang itu, ketika si penagihnya menagih itu lebih kejam dia daripada yang utangi. Santai aja ya. Maka di antara yang diperintah untuk disegerakan adalah masalah hutang. Rasulullah bersabda, "Matalul ghani tulmun." Menunda-nundanya orang punya hutang termasuk kezaliman. Apalagi? Udah? Nikah. Nikah yang mana ini Pak? Pak, nikah yang mana? Harus menyegerakan menikah bagi yang sudah mampu dan sudah mendapatkan jodohnya. Harus sekali sih. Jadi apa? Barang siapa yang ba'ah sudah punya kemampuan, segeralah menikah. Maka bagi yang sudah punya kemampuan, ada pasangannya, segerakan. Gak usah pakai pacaran dan mengundur-undur terlalu lama. Apalagi di antaranya nih, menyajikan makanan bagi tamu. Jika ada tamu, segera apa? Disajikan makanannya. Meskipun nggak ada apa-apa, minimal apa Pak? Kalau ada tamu, air putih. Kalau nggak ada air putih di rumah ya minimalnya air putih. Dan sebaik-baik sedekah Pak. Kalau senyum sedekah, sebaik-baik sedekah Pak. Air putih. Maksudnya itu sumur maksudnya. Rasulullah bersabda, "Afdhalus shadaqah suqyul ma." Sebaik-baik sedekah adalah ngasih air minum. Makanya banyak kan orang Arab yang ngasih sumur. Orang Arab itu paling demen jika mereka itu diajak dalam masjid sama buat sumur. Baik, kembali pada tema kita, yaitu wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut dengan kasar dan keras, demi para malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Maka disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, dia mengatakan, suatu kali kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk keperluan mengiringi jenazahnya salah satu seorang Ansor. Maka sampai ketika kami di kuburan dan beliau Rasulullah SAW membuat lahat. Jadi kita bikin kuburan kan ada lahatnya, ada sedikit masuk. Maka Rasulullah SAW duduk. Ketika duduk kami ada di sekelilingnya. Kemudian beliau melihat ke langit dan ke bumi, melihat ke atas dan ke bawah sampai 3 kali. Summa qala, kemudian beliau mengatakan,
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan darimu dari siksa adzabul qabr. Maka sesungguhnya di antara adab dalam kehidupan manusia adalah di antara adzabul qabr. Di dalam kuburan itu ada adabnya dan juga ada nikmatnya. Dan alhamdulillah kita semuanya setiap tahiyat di antara doa yang dianjurkan kita memohon perlindungan dari apa saja? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berapa hal? 4. Setelah selesai membaca tahiyat, ya, kemudian kita membaca doa tersebut. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya seorang muslim apabila ia menghadap akhiratnya, pergi ke akhiratnya dan terputus dari dunianya. Setiap dari kita sekarang di dunia, kelak nanti kita akan terputus dari kehidupan dunia karena rezeki kita di dunia habis. Rezeki kita yang ada di dunia habis, mau dikasih rezeki lain. Ketika di dunia sudah terputus, kemudian kita pindah ke akhirat, maka datang malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Maka duduk di samping kepalanya. Kemudian ketika ia duduk di samping kepalanya, datang para malaikat-malaikat yang lain. Turun malaikat-malaikat dari langit. Wajah-wajah mereka seperti kayak matahari, sangat terang benderang. Dan bersama mereka kain kafan dari kain kafan surga dan wangian-wangian dari wangian surga. Kemudian mereka duduk semuanya sejauh mata memandang. Setelah malaikat maut sudah ada di samping kepalanya, kemudian malaikat-malaikat yang lain datang sejauh mata memandang. Malaikat-malaikat membawa kain kafan dari surga dan wangian dari surga. Maka malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan, keluarlah dari jasadmu menuju ampunan Allah dan ridhonya. Jadi kelak nanti, Pak, datang malakul maut dari samping kepalanya mengatakan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah, menuju ridhonya. Keluarlah dari jasadmu menuju ampunan Allah dan ridhonya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah, kembalilah menuju Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan, senang. Mardiyah, lagi disenangi. Di antara undangan istimewa adalah undangan ketika kita datang dan orang yang kita datangi senang. Ketika kita senang dengan undangan itu, dan ketika kita datang, orang yang mengundang kita senang. Gimana Pak kiranya seandainya kita itu datang di undangan acara yang ketika kita datang, orang yang punya hajat gak suka sama kita,
Kira-kira datang nggak? Hah? Enggak ya? Yang lainnya dikasih senyuman. Ini campur sendiri gitu. Maka indahnya sebuah pertemuan adalah ketika dua insan yang saling bertemu, saling radiyatan mardiyah. Yuhibbu wa yuhibbuna. Dia mencintai dan dia mencintainya. Sesungguhnya di antara cinta yang sangat berat dan cinta yang menyengsarakan adalah ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Berarti tidak radiyatan mardiyah. Tapi apa Allah mengatakan, wahai jiwa yang tenang, pulanglah menuju ampunan Allah, radiyatan mardiyah, dengan penuh kesenangan, ridha, mardiyah, lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang termasuk nafsul mutmainnah. Siapakah orang yang punya nafsul mutmainnah? Kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman, beliau mengatakan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang adalah jiwa ketika dia dulu di dunianya, dalam hidupnya tenang dengan zikir kepada Allah, tenang dengan menjalankan amal soleh, tenang ketika bermunajat dengan Allah. Kira-kira Pak, kita semua ini ketika bermunajat kepada Allah, zikir di masjid, tenang kan ya? Nafsul mutmain adalah jiwa yang tenang, jiwa yang ketika dia berzikir tenang, jiwa ketika dia bermunajat kepada Allah tenang, jiwa yang ketika dia sholat dia merasakan ketenangan. Maka jika ada orang yang ketika sholatnya enggak tenang, zikirnya enggak mendatangkan tumakninah, ketenangan, dengan perintah Allah enggak tenang, enggak ada senangnya, maka tidak termasuk nafsul mutmainnah. Masing-masing dari kita bisa merasakan, kita ini pantas gak termasuk orang yang nafsul mutmainnah? Kita cek dalam sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, munajat kita dengan Allah. Kemudian ketika mengerjakan amal soleh, jiwa kita ini mutmainnah gak? Maka jika kita mendapatkan mutmainnah tersebut, ketenangan itu, kita adalah insya Allah ta'ala termasuk hamba-hamba yang akan dipanggil oleh malakul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluar. Saatnya keluar menuju ampunan Allah dan ridhonya. Dan kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, kalau Allah sudah ridho Pak, semua dikasih. Oleh karenanya ya, ketika kita beramal soleh, yang kita cari apa Pak? Surga, ridhonya Allah. Kalau orang yang punya tauhid yang levelnya lebih tinggi, orang yang dia akan tahu akan hakikat ridhonya Allah, dikasih kesehatan, surga itu nomor sekian. Yang pertama, ibtigha mardatillah, mencari ridhonya Allah. Dan Allah kalau sudah ridho, apapun yang diminta dikasih. Jadi ketika kita ingin meminta, jadikan yang pertama mencari ridhonya. Seperti kayak seorang bapak ayah kan? Kalau sudah senang ridho dengan anaknya gimana? Dia minta apa-apa dikasih, bahkan dikasih lebih. Tapi kalau belum ridho, ya dikasih yang dia minta aja gitu. Dan terkadang nggak suka. Tapi setelah ketika ridho, semua akan dikasih untuknya. Alhamdulillah. Bismillah.
Lanjutan hadisnya, qal, ya, maka dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, fatakhruju tasilu kama tasil qatra min sabin fi saqa. Ketika malaikat maut mengatakan keluarlah dari jasad ini menuju ampunan Allah dan ridhanya, maka ketika rohnya keluar, dia keluar dengan lemah lembut, pelan, dicabut dengan pelan dan lemah lembut seperti lembutnya air yang keluar dari mulut kendi. Gimana Pak? Kendi kan kita tahu kan, ketika kita tuangkan airnya gimana? Keluar airnya itu lembut, halus. Setelah dicabut dengan lemah lembut dan halus, seperti halusnya ketika air keluar dari mulut kendi, mengalir indah sampai nanti pada sakratul maut. Sakrat itu agak berat. Rasul mengatakan innalil mauti sakarat. Kematian itu punya rasa sakrohnya. Jadi makna sakroh adalah rasa sakit yang bikin orang gak sadar. Maka yang disebut sukron adalah apa? Bukan pakai shin ya. Kalau shin sukron, terima kasih. Kalau sukron pakai sin, mabuk. Sukron, mabuk lagi. Kalau pakai shin, baru terima kasih. Nah, kayak tadi pakai shin, sukron, terima kasih. Kalau sukron, nanti apa dia sedang mabuk. Sakarat, rasa sakitnya itu bikin orang gak sadar. Maka kematian itu punya rasa sakroh. Semoga Allah ringankan sakarat maut kita semuanya. Kemudian ketika sudah dicabut ya, dan Rasul mengatakan nanti di akhirnya tabi'amil basar. Ketika nyawanya dicabut itu diikut oleh pandangan yang terakhir. Jadi kematian itu dari mana Pak mulainya? Keluarnya roh dari mana? Kepala dulu, kaki dulu? Kaki dulu. Kalau kata Pak Dokter mana dulu Pak? Orang mati mana dulu? Orang kalau mati jantung kan? Dokter jantung kan? Kalau roh dari kaki ke atas, perut, dada, sampai ke tenggorokan. Dan itulah firman Allah, hatta idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Sampai ketika roh sudah nyampe apa? Taraqi itu tenggorokan, kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya man raq. Siapa orang, siapa dokter, siapa terapis yang bisa mengembalikan rohnya kembali? Waltafatis saqu bis-saq. Dan ketika bertaut betis kanan dengan betis kiri, dicabutnya ruh dari kaki. Kata para ulama, kenapa dari kaki dulu? Biar tidak bisa lari dari kenyataan yang ada. Maka dia bisa melihat, karena selama ini lari terus saya. Diajak ke masjid, lari saja. Diajak untuk sholat, lari saja. Diajak untuk baik, menghindar terus. Nanti kalau sudah datang kematian, waltafatis saqu bis-saq. Pertama kali kakinya cabut, gak bisa lari. Biar dia melihat kenyataan yang sebenarnya, bahwasanya dunia kemarin kenyataan, sekarang tinggal cerita. Dan akhirat kemarin menjadi berita dan cerita saja, sekarang akhirat kenyataan. Roqila man raq. Siapa orang yang bisa mengembalikan lagi roh yang sudah Allah cabut? Maka ketika sudah keluar, tidaklah dia terlepas dari jasadnya. Malaikat yang lain langsung mengambilnya sekejap mata.
Jadi ketika sudah keluar rohnya utuh, langsung diambil oleh para malaikat sekejap mata. Dan cepat baik, selesai. Kemudian dibawa ke atas langit. Yas'aduna biha ila sama, dibawa ke atas langit. Maka tidaklah para rombongan malaikat-malaikat tadi yang membawa jenazahnya, menambah rohnya, ketika melewati malaikat-malaikat yang lain, maka mereka mengatakan, "Mahadir ruh, rohnya siapa ini? Siapa pemilik roh ini?" Maka malaikat-malaikat yang mengatakan dengan namanya. Malaikat-malaikat yang menyebutkan dengan namanya, maka dipanggil dengan nama yang dia disebut di dunia. Misalnya namanya siapa? Muslim, keren, Muslim, berserah diri. Namanya John, John. Makanya Pak, di antara perkara yang disunahkan dan dianjurkan bagi bapak-bapak yang dikasih anak, hak seorang anak atas bapaknya, di antaranya memberi nama yang indah, yang baik. Perkara yang diperhatikan dalam syariat, kasih nama yang indah. Coba, kira-kira nama yang bagus seperti apa? Abdullah, Abdurrahman, Sofia, Umar. Kadang nama yang panjang banget, Pak. Ahmad, Subowo, Surpocipto, panjang banget. Jadi di antara yang dianjurkan memberi nama yang indah, yang membawa makna yang indah juga. Maka dia dipanggil dengan namanya ketika di dunia, dipanggil dengannya. Kemudian sampai ke langit dunia. Ketika sampai ke langit dunia, rohnya siapa itu? Kata malaikat, rohnya orang beriman, orang yang baik. Langsung dibukakan pintu dunia. Ketika dibuka pintu dunia, langsung disuruh untuk naik ke langit yang kedua. Dan demikian seperti kayak yang pertama, melewati malaikat, bertanya-tanya para malaikat, rohnya siapa? Fulan bin Fulan. Kemudian sampai nanti ke langit ketiga, dibukakan sampai nanti ke langit yang ketujuh. Ketika sampai ke langit yang ketujuh, Allah mengatakan, "Uktubu kitabahu fi 'illiyin." Catatlah namanya dalam catatan amal illiyin. Dan itulah firman Allah, "Inna kitabal abrari lafi 'illiyin." Sesungguhnya catatan orang-orang yang baik dalam catatan illiyin. Mana illiyin adalah catatan kitab yang terbaik yang di atas. Catatan orang al-abrar fi 'illiyin. Setelah dicatat namanya di sana, kemudian dikatakan kepadanya, "Kembalikan hambaku ke bumi." Kembalikan ke dunia. Allah mengatakan, sesungguhnya aku menjanjikan dari tanah mereka diciptakan, kemudian mereka akan dikembalikan ke tanah, dan dari tanah mereka akan dibangkitkan. Makanya apa? Manusia diciptakan dari tanah dan dikembalikan kepada tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Unsurnya tanah, kembali ke tanah, dibangkitkan dari tanah. Tapi herannya, terkadang masih ada orang-orang yang mereka itu yang unsur tanah, tapi laganya kayak laga langit. Unsurnya tanah di mana? Di bawah. Seharusnya tawadhu, rendah hati. Tapi terkadang lupa dengan kulitnya, akhirnya apa? Gayanya seperti kayak gaya yang di atas langit. Sombong, merasa paling wah. Terus bagaimana ancaman Allah mengatakan, al-kibriya ridai,
Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Wal 'azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa yang menanggalkan selendangku, yang sombong, adabtuhu, atau dalam lain adkhaltuhu nar, aku akan menyiksanya, aku akan masukkannya ke dalam api neraka. Karena sifat sombong adalah mutlak hanya milik Allah. Tidak boleh seorang makhluk menggunakan sifat al-kibriya, kesombongan itu. Kemudian dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Ketika dikembalikan kepada jasadnya, datang para malaikat-malaikat yang lain. Ada malaikat-malaikat lain mendatanginya. Setelah mendatanginya mengatakan, memberikan soal. Di antara kehidupan di dalam alam kubur adalah pertanyaan. Datang para malaikat-malaikat yang lain mengatakan, Man Rabbuk? Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Siapa? Allah. Ma dinuk? Apa agamamu? Islam. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Atau dalam riwayat yang lain, siapa orang yang diutus kepadamu? Maka dia mengatakan, nabimu, rasulmu ya Allah. Kemudian ditanyakan, bagaimana engkau mengetahui tentang Tuhanmu, agamamu dan nabimu? Maka dia mengatakan, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku mengetahui itu semua ketika aku membaca firman Allah, dan aku beriman dengannya, dan aku membenarkan semua berita-beritanya. Salah satu penguat seseorang untuk menjawab siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu adalah amal solehnya. Di antara amal soleh adalah membaca Quran, memahaminya. Bagaimana seseorang itu akan paham tentang Allah kalau dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah mempelajari Al-Quran? Bagaimana dia akan bisa beriman dengan iman yang ada konsekuensinya kepada para nabi kalau dia tidak pernah mempelajari kitabnya? Dan bagaimana dia akan mengetahui tentang berita-berita di akhir kehidupan jika dia tidak pernah membaca kitabnya? Setelah dia bisa menjawab pertanyaan itu ya, dengan kuat, dan sesungguhnya yang bisa menguatkan hanya siapa? Siapa yang bisa memberikan taufik, Pak? Akhirnya dia bisa menjawab. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 27, Yuthabbitullah. Ketika dia bisa menjawab, itu bukan atas dasar kecerdasannya atau kekuatannya, tapi taufik dari Allah karena amal solehnya. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim tadi ayat 27, Yuthabbitullah, Allah meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah menguatkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh, yang kuat, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Sehingga yang menguatkan dia bisa menjawab pertanyaan adalah Allah. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Sehingga yang menguatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dia bisa menjawabnya, maka datang malaikat yang lain. Ada suara panggilan dari atas langit. Fayunadi munadi minas sama an saddaqa. Maka ada suara panggilan dari langit mengatakan dia benar. Ketika dia bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, ada suara panggilan mengatakan dia benar. Kemudian dia mengatakan afrishuhul jannah,
Afrishuhu minal jannah, bukakan dia kenikmatannya menuju surga. Dari kuburannya apa? Dibukakan, diperlihatkan. Afrishuhu, bentangkan, hamparkan akan kenikmatan dia dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan apa? Libas, pakaian dari surga. Wa aruhu manzilan minal jannah, perlihatkan kepada tentang kedudukan dia di surga. Jadi kenikmatannya diperlihatkan, diberikan pakaian dari surga, diperlihatkan kedudukannya di surga sejauh mata memandang. Kemudian sampai dia itu bisa merasakan rauhul jannah wa rihaha. Ketika di dalam kuburan dia menikmati baunya surga. Luar biasa, menikmati baunya surga. Setelah dia dibikin gembira dengan kedudukannya, kenikmatannya dan baunya surga, dengan begitu gembiranya tiba-tiba ada datang seseorang. Hasanul wajh wa hasanus siyam, thayyibur rih. Wajahnya indah, pakaiannya bagus, baunya pun harum. Orang melihatnya itu senang. Manusia Pak, secara tabiatnya gimana Pak? Kalau melihat sesuatu yang indah, rapi, harum, itu senang. Maka dia mengatakan, siapa engkau? Maka dia mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu yang akan menemanimu sampai hari kebangkitan. Jadi apa? Ketika dia dalam kuburan, datang seseorang yang indah, wajahnya, bajunya, baunya harum, mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah teman solehmu, amal solehmu yang akan menemanimu sampai hari kebangkitan. Maka dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabb, segerakan hari kiamat, biar aku bisa kembali kepada keluargaku dan orang-orang yang aku cintai. Doanya orang-orang beriman adalah Rabbi aqimis sa'ah. Adapun bagi orang-orang yang sebaliknya, ini Pak, tadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Adapun bagi orang-orang yang mereka orang yang buruk, ya, maka datang para malaikat mencabut nyawanya. Ketika mencabut nyawanya itu dengan sangat kasar dan keras. Kemudian mengatakan, wahai jiwa yang buruk, ayyatuhan nafsul khabithah. Kalau orang beriman, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini wahai jiwa yang khabith, yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kemudian dicabut rohnya. Dan ketika dicabut rohnya dengan sangat kasar dan keras, disebutkan kasar dan keras yang seperti bola yang penuh dengan duri, bola besi yang penuh dengan durinya, masuk ke dalam pakaian atau kain yang sudah berurai benangnya. Gimana? Bola yang sudah penuh dengan durinya, bola besi, masuk ke dalam pakaian berurai-berai benangnya. Ketika ditarik gimana? Nyangkut. Dan tidak cuma itu, mablul, basah. Sudah masuk ke dalam kain yang basah, berurai-berai, susah untuk ditarik. Akhirnya Pak, ditarik dengan sangat keras dan kuat oleh malaikat pencabut nyawa. Dan itulah Pak, bagi orang-orang yang buruk, orang fasik, orang munafik, orang kafir dan yang lainnya. Kemudian ketika dicabut dengan kasar dan keras, setelah selesai diambil oleh para malaikat yang lain, kemudian diangkat rohnya ke atas langit, kemudian dikatakan, siapa itu? Maka disebut dengan namanya yang paling buruk, disebut dengan namanya yang ketika itu dipanggil di dunia. Kemudian ketika diambil oleh para malaikat dengan dengan kain kafan dari api neraka, baunya pun busuk. Kemudian ketika diangkat di atas langit, minta dibukakan.
sebagaimana rohnya orang beriman, dan bukakan untuk diangkat ke atas langit yang berikutnya. Ketika mau dibukakan, maka para malaikat tidak mengizinkan. Tidak boleh. Tidak dibukakan pintu langit dunia. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-A'raf. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami. Di antara sebab orang itu kafir, tidak mau taat karena sombong, merasa dirinya itu lebih baik daripada Allah, merasa dirinya itu bisa segalanya. Maka orang beriman ketika dia menjalankan perintah Allah, dia adalah orang yang tawadhu di hadapan Allah. Ada orang yang sombong, termasuk adalah orang yang tidak mau taat dengan perintah Allah, itu sombong. Seperti orang ketika diperintah si fulan kerjakan ini, enggak mau, itu sombong. Di antara bentuk sifat sombong adalah ketika diperintah dia tidak mau, membangkang. Maka mengatakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, enggak akan dibukakan pintu langit. Ketika mau masuk pintu langit yang pertama, tidak akan dibukakan. Wala yadkhulunal jannah, dan enggak akan masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dia akan dibukakan pintu langit jika ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Jadi jika ada onta bisa masuk ke dalam lubang jarum, baru akan dibukakan pintu langit dunia. Allah mengatakan, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Karena tidak bisa dibukakan, kemudian dikatakan kepadanya, uktubuhu fi sijjin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang fujjar, durhaka, dalam sijjin. Catatan yang rendah, hina, sempit. Kemudian apa? Dikembalikan ia ke dalam dunia, dikembalikan ke tanah. Ketika dikembalikan pada jasadnya, kemudian datang para malaikat. Datang para malaikat dengan suara yang menyeramkan. Siapa Tuhanmu? Maka dia mengatakan, aku tidak tahu. Siapakah nabimu? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Apa agamamu? Aku tidak tahu. Maka apa? Datang para malaikat yang dalam ayat yang lain mengambil keranda dan memukulkan pada mukanya. Kemudian datang suara mengatakan, himpitkan, yaitu dari kuburannya. Dihimpitkan dalam kuburannya sehingga retaklah tulang-tulangnya. Kemudian datang malaikat, datang seseorang yang baunya sangat busuk. Kemudian menyeramkan, kejam. Siapakah engkau? Dia mengatakan, aku adalah amal burukmu. Maka pada saat itu apa? Dia mengatakan, Rabbi akhiris sa'ah, wahai Rabb, jangan tegakkan hari kiamat. La tuqimis sa'ah, wahai Rabb, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Jika siksa kubur saja seperti ini, maka apa? Siksa akhir jauh lebih dahsyat. Maka mudah-mudahan kita semuanya ya, termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dan dijauhkan daripada jiwa-jiwa yang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang sangat buruk. Maka ya, untuk sesi pertama kita cukupkan sampai sini dulu pada firman Allah, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada malaikat-malaikat yang mereka mencabut dengan kasar, keras kepada jiwa-jiwa yang khabith, yang buruk. Dan ada malaikat-malaikat yang mereka tugasnya mencabut dengan lemah lembut, pelan, yaitu jiwanya orang-orang beriman. Seperti lembut dan pelannya
sebuah air ketika keluar dari mulut kening. Demikian bisa kita ambil faedahnya dan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.